Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sama-sama mau belajar tentang pengendalian persediaan. Nah, ini tampilan akhirnya kalau mau menganalisis satu macam obat. Jadi misalnya kalau kita mau menganalisis obat tertentu, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat data riwayat pemakaiannya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jumlah pemakaiannya dan jumlah hari pemakaian. Kita lihat di sini kalau 1 tahun itu kan 365 hari. Di sini ternyata terpakainya hanya 58 hari. Kita coba bandingkan dengan yang hampir setiap hari keluar. Misalkan seperti ini, apakah pemakaiannya lebih banyak? Nah, ini dari 365 hari dalam 1 tahun, obat ini keluar sebanyak 263 hari gitu ya. Nah, tapi kalau obat yang mungkin yang sangat slow moving banget ya, misalnya ini dia hanya dalam 1 tahun hanya keluar 9 hari gitu. Kemudian angka di sebelahnya adalah rata pemakaian hariannya dan ini yang berwarna ungu ini adalah riwayat pemakaian di bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang Januari maka kalau sekarang Februari berarti ini adalah data pemakaian bulan Januari. Dan ini adalah data pemakaian bulan berjalan atau misalnya saat ini bulan Februari, maka ini adalah data bulan Februari. Kemudian di sini ada ketersediaan, ya ketersediaan artinya stok yang saat ini kan datanya di sini. Kita bisa lihat data stok 3 itu batch ED-nya yang mana saja. Atau misalnya bisa kita lihat untuk obat yang lain, seperti ini. Nah, kita bisa cek obat yang ini ya, yang tersedia ini ED-nya kapan gitu. Nah, jumlah ini tersedia untuk berdasarkan data tahunan dia cukup untuk pelayanan 30 hari. Tapi kalau berdasarkan data bulan sebelumnya maka dia cukup untuk 36 hari. Atau kalau misalnya yang kita seperti tadi ini ya, ini cukup untuk sekian hari gitu. Nah, kalau nanti ada yang perlu dimintakan, maka akan muncul di sini jumlah yang harus dimintakan. Misalnya ini. Nah, ini jumlah saat ini adalah 7, ya, maka dia hanya cukup untuk 4 hari atau sekitar 4 sampai 5 hari. Maka ada rekomendasi permintaannya, boleh minta antara 3 atau mungkin 5 atau mungkin 6 gitu ya. Intinya menjaga ketersediaan untuk 7 hari. Tapi tentunya ini bisa fleksibel kalau teman-teman pingin ketersediaannya optimal misalnya 1 bulan, nah, maka tinggal rumusnya saja diganti begitu. Nah, di bagian bawah stok yang per saat ini ada warning obat-obat yang 3 bulan menjelang ED. Ya, di sini nama obatnya, di sini jumlahnya, dan di sini keterangan batch ED-nya. Ya, maka kita bisa mengamati nih, oh misalnya, oh ini mau ED gitu, maka bisa kita cek apakah stoknya masih berapa dan bisa dioptimalkan atau tidak gitu. Jadi sebelum expired ya bisa kita optimalisasi atau mungkin dipindahkan, dialihkan ke depo yang lain seperti itu. Kemudian di sini ada gambar juga, ini melihat trennya. Jadi misalnya kita panggil obat yang tadi, kita lihat trennya adalah pemakaiannya adalah menurun ya. Maka ya dari tahun lalu sampai saat ini tren pemakaiannya menurun gitu. Atau mungkin kita coba untuk obat yang lain yang mungkin ada tren pemakaiannya meningkat. Nah, ini meningkat misalnya seperti ini. Nah, dari mana data-data ini teman-teman? Tentunya yang pertama kita harus punya bank data atau referensi data atau data dasarnya. Nama barang. Nah, ini kan ada mereknya ya. Jadi misalnya satu nama generik itu terdiri dari beberapa merek. Misalnya asetilsistein itu ada Antipak, ada Resvar gitu. Kemudian asetosal itu ada yang generik, kemudian ada mini aspin, nospirinal, gramasal, farmasal dan seterusnya. Maka untuk memudahkan kita sebetulnya harusnya bisa diakomodir di dalam sistem informasi manajemennya bahwa ada nama kumulatif. Jadi nama generiknya apa, nama pabriknya apa itu dalam data yang bisa dipisahkan dengan mudah gitu. Ya, karena menurut pengalaman bisa juga diminta oleh pihak dari atas gitu ya, dari kementerian atau dari mana itu data-data misalnya semua parasetamol apapun bentuk sediaannya gitu. Kemudian bisa juga diminta
semua obat yang sediaannya dalam bentuk tablet gitu. Maka penulisannya juga harus konsisten. Kalau tablet semua, tidak boleh TAB atau TABL gitu ya. Itu harus diseragamkan sehingga akan mudah dikelompokkan. Data referensi ini sangat penting. Kenapa? Karena dia nanti akan mengacu kepada data lampaunya. Ini adalah data lampaunya, tentunya opsional ya, apa saja yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada juga data dasarnya adalah data yang dipakai pada bulan ini. Ya, kalau ini tadi data lampau artinya sampai dengan data bulan lalu yang sudah selesai. Ini adalah data bulan berjalan. Dan kemudian data yang lainnya yang kita butuhkan adalah data persediaan, data stok. Tentunya opsional juga, ketika teman-teman semakin lengkap yang dikelola, maka akan semakin banyak informasi yang bisa diolah. Misalkan harga, kemudian penyediaannya dari mana, kemudian pengadaannya, penerimaannya kapan, atau kemudian bisa juga dibeli dari anggaran apa. Nah, semakin lengkap data tentunya akan semakin bisa diolah. Ini hanya pengolahan sederhana karena keterbatasan data yang tersedia. Kemudian dari data-data dasar yang dibutuhkan, jadi ada tiga data ya, saya ulangin, data lampau, data pemakaian lampau, data pemakaian bulan ini, sama data stok. Itu nanti bisa dilengkapi selengkap-lengkapnya yang dimiliki oleh instansi teman-teman masing-masing. Kemudian data referensi, jangan lupa data dasarnya ya, untuk merujuk, jadi supaya kalau namanya beda, mereknya beda, itu tetap bisa dikelola dengan data yang sama. Misalnya semua jenis plester, semua jenis alkohol gitu ya. Nah, kemudian data ini akan dianalisis atau dikumpulkan semua data yang dibutuhkan seperti ini kumpulan data, termasuk data dukungnya ya, termasuk data hitungannya. Nah, barulah kemudian kita ambil lagi, kita filter lagi yang ada datanya saja. Maksudnya ada datanya saja bagaimana, yang ada jumlahnya saja. Karena bisa jadi obat yang tertera di sistem informasi manajemen itu tidak ada data pemakaian, tidak ada data pemakaian bulan ini juga, dan tidak ada data stoknya juga, tapi dia tampil gitu ya, dia tampil. Maka itu kita nggak ingin dia tampil, jadi supaya ringkas datanya hanya benar-benar data aktif saja gitu. Nah, di analisis 2 ini bisa kita lihat tadi ya, satu persatu ya. Kalau teman-teman mau lihat, enggak mau yang warning 3 bulan menjelang ED gitu ya, mungkin 6 bulan menjelang ED, bisa nanti diganti saja rumusnya begitu. Jadi kalau ini langsung di bawahnya selang satu baris, kemudian ada warningnya gitu ya. Membacanya ini jumlah pemakaiannya, rata pemakaian per hari, dan jumlah hari pemakaian. Jadi sepanjang bulan lalu itu ada 16 hari yang dia ada transaksi saving SIM-nya. Gitu ya, contoh membacanya seperti itu. Begitu. Saya kira itu sih yang diperlukan. Oh, kalau data semuanya gimana? Ada yang ketinggalan nih. Nah, kalau mau lihat data semuanya dalam bentuk sheet data lengkapnya ada di sini ya. Data di sini yang dibaca adalah data yang di 3 kolom terakhir ini. Jadi obat-obat yang ketersediaannya misalnya berdasarkan data tahun sebelumnya, atau berdasarkan data bulan sebelumnya, atau berdasarkan bulan berjalan. Yang warna kuning ini yang ketersediaannya kurang dari 7 hari, sehingga perlu intervensi pembacaan khusus, apakah perlu diorderkan, diamprah atau tidak gitu. Sedangkan yang berwarna hijau ini yang stoknya berlebih, tentunya lebih dari 1 bulan ya, jadi stoknya di tempat kita berlebih, barangkali ada depo lain yang membutuhkan, itu bisa kita pertimbangkan untuk kita alihkan gitu. Nah, tinggal difilter saja, filter berdasarkan warna yang kuning. Nah, kemudian bisa kita pilih ya, bisa kita pilih misalkan kita melihat data rinciannya, misalnya seperti ini, kayak apa ini, dikoksin misalkan injeksi ya, maka kita bisa cek di sini yang injeksi. Nah, ternyata memang ya stoknya cuma 1, tapi dia memang untuk obat emergensi ya. Jadi apakah kita perlu amprah atau tidak, itu tetap perlu pertimbangan di sini gitu. Atau misalnya kita lihat misalnya di Fenovibrat 300 misalkan. Nah, seperti ini trennya pemakaiannya menurun, stok kita masih 11 dan kira-kira masih cukup untuk 3 hari.
tapi hari pemakaian di tahun lalu itu hanya 14 hari, bahkan di bulan lalu nggak ada pemakaian gitu. Maka biarkan saja 11 kita nggak perlu minta. Meskipun di sini ada rekomendasi minta 14. Seperti itu, sekali lagi teman-teman saya ingatkan bahwa secanggih apapun sistem informasi tetap perlu SDM yang handal untuk bisa menganalisis sehingga data itu benar-benar bermanfaat. Demikian, silakan berikan masukan. Jangan lupa tetap semangat, berkarya, amanah. Wassalamualaikum.